drama yang ketiga. Itu cerita tentang apa di Nah, sebenarnya ini itu bisa dikatakan salah satu diorama memang cerita salah satu utamanya ya dari cerita yang ada di beberapa diorama di sini. Karena di sini itu nanti diceritakan tentang peristiwa tentang agresi militer Belanda yang kedua. Nah, kedua itu kan diceritakan di Jakarta kan. Nah, nanti di dalam ini lebih banyak diceritakan tentang agresi militer Belanda yang kedua. Yuk, kita langsung masuk aja. Ya, kita ini dari sini ke sana. Oke, yang jadi apa namanya ya? Yang menarik ya, Kak, yang mesti paling menarik, paling menjadi favorit biasanya apa? Kalau koleksinya nanti menurut kita sebelah sana itu kan, salah satu yang juga peristiwa yang juga banyak orang tahu kan, ketika agresi militer Belanda yang kedua itu kan beberapa kabinet kita tuh kan termasuk Pak Soekarno, Pak Hatta tuh kan ditawan di pengasingan. Nah, makanya Pak Dirman itu kan ceritakan beliau tidak mau ikut diasingkan, makanya beliau itu bergerilya. Nah, ini sepanjang ini nanti itu diceritakan rute gerilyanya Pak Dirman ketika perang di Jogja ya, karena kita fokusin di Jogja. Nah, di sebelah ini kan di sebelah kiri saya, nah di sebelah kanan itu nanti beberapa koleksi dulu para pejuang-pejuang kita yang ikut bergerilya. Iya, bergerilya. Oke, jadi di sebelah kanan itu nanti akan ada koleksi-koleksi barang yang dipakai waktu perang, dan yang sebelah kiri itu adalah cerita-ceritanya ya, Pak. Iya, rute gerilyanya Pak Sudirman. Iya, Pak Jenderal Besar Sudirman. Oh, ini lewat mana nih, Pak? Di jembatan mana nih, Pak? Ini kalau yang rumah Kulon Progo ini di daerah Duet. Daerah Duet, Kulon Progo, Duet. Ini kan sekarang jadi destinasi wisata ya. Jembatannya ini kan sekarang banyak Instagram yang foto-foto di sekitar sini. Oke, saya kebetulan di sana nih, Pak. Oh iya. Karena bukan kota jadi saya nggak bisa. Oh iya, Ya, jadi kita harus ke sana ya. Iya. Oke, ini mana yang dipakai? Ini dapur umum. Dapur umum? Jadi dapur umum itu intinya zaman dulu kalau tentara atau pejuang itu butuh suplai makanan, nah dapur umum ini yang dulu masak. Jadi ini istilahnya sejarah yang nggak begitu banyak terungkap ya ke orang-orang tua dulu. Sebenarnya peran-peran dari dapur umum itu juga besar dalam rangka untuk menyuplai makanan-makanan para tentara. Kan nggak mungkin kan tentara itu nggak makan ketika perang. Jadi namanya manusia kan butuh makan. Nah, yang menyuplai, mendistribusikan makanan itu para ibu-ibu parubaya di dapur umum. Nah, kalau di Jogja itu kan udah terkenal salah satu tokohnya yang sudah terungkap di umum itu namanya Ibu Ruswo. Ibu Ruswo itu kan jalan salah satu diabadikan jadi nama di daerah dekat alun-alun. Iya, dekat utara. Banyak Iya, seragam-seragam itu. Sekolah sama Iya, Ibu Ruswo. Ibu Ruswo. Itu dulu tokoh dapur umum yang di kota Jogja. Di kota Jogja. Di kota Jogja. Kita ke mana? Iya, kita ke sana saja. Oh, ke sana dulu. Nanti kita ke sana nggak? Enggak sih, alurnya memang ke sana, Mbak. Itu tambahan saja. Itu tambahan aja. Iya, ini masih rutenya Pak Dirman. Saya masih di Iya, ini di Bantul. Kita langsung masuk ke Iya. digital. Nah, digital. sebenarnya ini ada salah satu wahana juga dari kita. Tapi mohon maaf karena untuk sekarang itu sedang diperbaikin. Jadi ini tuh salah satu wahana namanya digital relief. Jadi, kebanyakan orang tahu itu kan peristiwanya itu ketika agresi militer Belanda kedua itu rangkaian kan nanti serang 1 Maret, yang 1 Maret 1949. Nah, padahal nanti setelah itu tuh ada peristiwa juga namanya Jogja Kembali. Nah, ini diceritakan itu yang peristiwa Jogja Kembali. Yang di sini. Ya, yang di sini di wahana ini. Makanya kan di Jogja, kalau orang Jogja kan tahu kan namanya Tugu Jogja Munjali itu Jogja Kembali. Nah, itu juga ada ceritanya. Ini ceritakan yang di sini. Di sini, tapi sekarang baru maintenance ya. Baru maintenance kebetulan. Oke. Kita lanjut dulu deh.
Kira-kira jadinya kapan nih Pak? Januari juga? Mungkin ya, karena juga kebetulan mungkin berbarengan dengan yang tadi yang warna yang di diorama 2 tadi. Oke. Nah, ini kursi apa nih Pak? Nah, ini itu kursi yang dulu itu dipakai ketika Pak Harto itu menjemput Pak Sudirman di daerah Wonosari. Ini asli? Asli. Kalau ini asli, ya asli. Sebenarnya kalau asli itu sekarang buat ini Pak. Perawatannya kan pengunjung itu suka. Oh iya, ini jelas. Itu juga ya mungkin tantangan buat kita dan mungkin juga sebenarnya ada unsur edukasinya ya. Makanya misalnya ya kayak tadi salah satunya di Meriam yang di luar tadi itu kan sebenarnya itu ya tidak boleh sebenarnya dipegang sih, kalau dalam artian cuma dipegang biasa sih boleh ya. Tapi kan kadang-kadang kalau anak kecil itu ada yang naik ke atas, bahkan orang besar itu juga ada yang naik di atas. Ditakutkan itu kan patah ya. Sama mungkin kalau tidak sengaja mungkin ada yang bawa minuman atau mungkin bawa makanan itu menumpahkan sesuatu ke sana yang bentuk cairan, kan itu juga bisa merusak ya. Jadi secara tadi ya mungkin kalau sekali 2 kali mungkin nggak langsung berefek ya, tapi kalau itu berulang-ulang itu pengunjung kan all the time ya itu yang bahannya logam ya, apalagi ini yang cuma kayu ya. Makanya itu juga kita juga kadang-kadang mengedukasi para pengunjung untuk ya biar bisa merawat koleksi, setidaknya mematuhi peraturan-peraturan yang memang ada di museum. Salah satunya mungkin kalau mungkin tulisannya tidak boleh disentuh ya sebaiknya tidak boleh disentuh. Sebenarnya kita tuh foto boleh, tapi ya kalaupun tidak boleh dipegang ya maaf jangan dipegang. Iya, oke. Begitu ya Sobat Binara. Jadi tujuan kenapa yang asli itu tetap ditampilkan salah satunya untuk memberikan kesan memang ini yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dipakai, dan juga untuk mengedukasi para pengunjung yang enggak. Sekarang kita masih ada di diorama ketiga. Iya. Nyampe di mana gitu Pak? Nah, diorama ketiga itu di endingnya ini nanti itu ketika tadi ya peristiwa Jogja kembali itu kan tentara Belanda itu kan ditarik kembali ke negara asalnya. Itu kan akhirnya Belanda itu kan boleh dikatakan mengakui kekalahannya ya. Nah makanya nanti Pak Karno itu sama yang lainnya kan balik dari pengasingan. Nah Pak Jenderal Sudirman juga diminta kembali lagi ke kota sama Pak Karno. Nah ini di foto-foto ini itu ketika Pak Dirman itu rute kelilingnya dan akhirnya endingnya itu bertemu sama Pak Soekarno tadi ya. Di istana Gedung Agung di depan tadi. Kan kalau Sobat Museum itu juga pernah searching Google yang ada foto yang terkenalnya Pak Karno memeluk Pak Sudirman. Nah, ini kan satu fotonya. Oke, yang ini ya. Iya. Yang disambut ketika datang ke istana oleh Pak Soekarno. Mari kita melanjutkan Pak. Ya, ini juga nanti diterangkan bahwa Pak Soekarno itu, Presiden Soekarno itu dilantik lagi jadi presiden pasca tadi ketika diasingkan. Nah, yang di sini. Pelantikannya di Keraton Siti Inggil, Keraton Jogja. Keraton Jogja. Pelantikannya malah di Keraton Jogja ya Pak? Iya, di Keraton Jogja. Nanti di diorama selanjutnya itu ibu kota balik lagi ke Jakarta. Tapi yang ini diceritakan naik pesawat. Gimana nih Pak? Tadi diceritakan kenapa di drama 2 ya itu naik kereta karena waktu itu tuh diancam. Jadi Belanda itu mengancam untuk menembak ya kalau naik pesawat. Jadi demi keamanan lebih aman itu naik kereta. Yang tadi naik kereta, kalau yang ini sudah. Iya, ini berasa sudah aman makanya berani untuk naik pesawat. Karena waktu itu sudah ada pesawat kepresidenan ya. Jadi Garuda Indonesia Airways yang pertama itu ya itu. selang mungkin istilahnya pesawat kepresidenan itu Garuda yang pertama itu. Jadi inilah akhir dari diorama yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke diorama yang keempat. Diorama yang terakhir ya. Diorama yang terakhir. Oke, mari ya. Pak Dirman lewat sini. Jadi kita harus jalan agak jauh ya. Iya, lumayan agak jauh ini ke kanan. Kanan. Iya, Pak.